Oke, kita berjumpa lagi di materi analisis big data minggu ke-9. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di minggu yang lalu kita sudah melihat minggu ke-8 ya, kita sudah melihat bagaimana data itu bisa menjadi pengetahuan. Artinya pertambahan data bukan menjadikan kita kebingungan tanpa pemanfaatan ya, tapi bertambahnya data justru akan memberikan sebuah hal yang sangat berdampak khususnya bagi para pengguna data ya yang punya kepentingan terhadap data. Nah, hari ini pertemuan yang ke-9 saya akan menjelaskan, kita akan lihat sama-sama lebih jauh tentang data mining. Ya. Apa itu data mining? Ya. Jadi kalau kita mendengar istilah data ya, kalau data jelas ya, Anda sudah mempelajari banyak mata kuliah yang berkaitan dengan data. Mulai dari struktur data ya, sistem basis data, kemudian apalagi perancangan ya, sampai pada analisis big data di semester ini. Nah, kita akan mencoba mencari tahu gitu ya, mencari tahu sebetulnya istilah data mining itu munculnya dari mana. Nah, kalau kita melihat pada ilustrasi gambar yang digunakan di sini ya, pertama kita melihatnya bahwa gambar itu menampilkan sebuah mesin pengolah yang memasukkan berbagai data gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi sebelah kiri ini ada yang masukkan data, kemudian diolah datanya, ya, kemudian menghasilkan apa? Menghasilkan teks ya, informasi dan data. Nah, kemudian teks dan data ini bertambah dan memberikan informasi yang terpola. Gitu. Ya, informasi yang terpola. Jadi kalau kita melihat pada penjelasan di bawahnya ada merupakan disiplin ilmu yang mempelajari metode ngekstrak knowledge dan menemukan pola dari suatu data yang besar. Analis-analis yang handal itu menggunakan data bukan hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat, tapi dia menggunakan data untuk kepentingan-kepentingan jangka panjang. Jadi kalau pebisnis itu dia nggak pakai data, mungkin ada data dia nggak pakai untuk sekarang ya, dia keep dulu, dipelajari dulu, dilihat polanya, perilaku konsumen itu bagaimana, ya perilaku pasar bagaimana, ya lihat musimnya gimana nih, pesaing-pesaing saya muncul bagaimana nih, kapan saya kudu naikin harga, kapan kudu nurunin harga, kapan saya harus ngasih diskon dan sebagainya, itu ada pola, ada polanya. Nah, itulah data mining. Artinya kalau data itu tidak bisa dilihat polanya, kita tidak tidak bisa melihat keteraturan dari data itu, kita nggak bisa ekstrak, ya percuma ya. Datanya boleh banyak, kita boleh punya banyak data, tapi kalau data itu tidak bermakna, kita nggak bisa olah, ya percuma. Itu bukan data mining. Cukup jelas ya. Nah, ini penjelasan awalnya dulu nih. Nah, di minggu yang lalu, kalau Anda lihat kan, 2 minggu yang lalu ya, minggu lalu kita libur, di pertemuan ke-8, maksud saya, itu kan Anda mengerjakan pretest ya, saudara ya. Mengerjakan pretest ya. Saya baru lihat sebagian sih, belum semua ya, tapi nanti akan coba saya lihat. Ya bagus-bagus ya, jawabannya macam-macam gitu loh. Ada yang mencoba menganalisis gitu ya, singkat, ada yang analisisnya panjang, ada yang tanpa analisis kalau saya lihat ya, hanya menjawab, tapi at least itu semua adalah
pola kita gitu dalam membaca data. Ya, jadi kalau kemarin kan muncul tabel-tabel gitu ya, tabel-tabel yang merupakan informasi. Nah, apa sih yang bisa kita dapat dari situ? Nah, itu data mining. Gitu. Makanya kalau Anda ingin membuat sebuah aplikasi yang bagus gitu ya, kita akan memberikan memecahkan masalah dari orang yang berkepentingan, kita minta dibuatkan aplikasi oleh kita, ya kita harus pelajari polanya dulu ya, proses bisnisnya gimana. Ini sama dengan data mining sebetulnya ya. Oke, next ya. Nah, ini kalau kita lihat tadi ya, di bagian pertama, disiplin ilmu yang mempelajari metode ya, udah kita bahas. Nah, bagian kedua adalah ekstraksi dari data ke knowledge. Jadi kalau kita lihat dari poin-poinnya ya secara cepat, kalau data itu kan real ya, fact real, yang terekam ya, nggak punya arti. Jadi nggak ada artinya sama sekali, nggak menampakkan maksud apa-apa. Ya, tapi data itu kita terima semua. Kita ambil kita ambil kita ambil kita ambil kita ambil. Nah, kemudian menjadi informasi. Informasi itu kalau kita minimal melakukan apa nih? Melakukan rekap, ngerangkum, menjelaskan, cari statistiknya dan sebagainya. Bermunculan angka. Oh, kok angkanya ada polanya nih ya? Deret, sebuah deret. Fluktuatif. Kok bulan-bulan ini turun dan sebagainya. Lah itu adalah rangkuman statistik. Ya, itu inti daripada big data sebetulnya. Big data itu cuma istilahnya aja, sudah ya. Kalau Anda lihat nama lain data mining itu big data. Jadi kalau kita lihat apa bedanya data mining dengan big data, intinya sama. Ya, intinya sama. Tapi sebelum istilah big data itu ngetren, Saudara, ya, bidang ilmu ini udah ada gitu. Bidang ilmu ini udah ada. 10 tahun yang lalu bidang ilmu ini udah ada. Ya, ada data warehouse, ya, ada data mining dan sebagainya. Jadi sebetulnya hanya istilah-istilah aja. Nah, kemudian setelah datanya itu direkap jadi informasi, kemudian apa? Nah, dengan knowledge, muncul apa? Muncul pola, muncul rumus. Dibuatlah yang namanya metode, aturan, atau model yang muncul dari data. Algoritma-algoritma itu munculnya dari ini. Gitu. Kok ada muncul algoritma ini, metode A, metode B, metode C gitu ya. Kalau dalam statistik tuh banyak banget tuh. Ini adalah kira-kira data mining gitu. Jelas ya? Nah, kalau Anda melihat nama lainnya di bawahnya ada knowledge discovery in database ya, ada big data ya, business intelligence, knowledge extraction, pattern analysis, ya, information harvesting. Jadi sebetulnya itu istilah-istilah saja, isinya sama. Isinya adalah bagaimana data itu ya, data yang demikian banyak itu direkap, dirangkum, dilihat statistiknya, kemudian dengan knowledge itu memunculkan pola atau rumus atau algoritmanya, metodenya gitu. Oke ya, mungkin sudah lebih lebih jelas nih dengan apa yang sudah saya sampaikan. Nah, konsep dari data mining ya, konsepnya. Pertama adalah apa? Himpunan ya. Saya tidak meminta Anda untuk jago matematik, enggak. Ya, jangan kok, waduh, rumusnya matematik integral begini kan. Enggak, Saudara ya. Ya, ada himpunan data, kemudian apa? Ya, dengan sebuah metode, ya, dengan sebuah metode itu menjadi keteraturan, menjadi knowledge. Sebuah algoritma itu diciptakan nggak ujug-ujug muncul. Fuzzy logic, contoh algoritma. Ya, metode Naive Bayes, betul ya? Kan ada metode namanya Naive Bayes gitu ya. Banyak metode-metode yang digunakan, tergantung nanti kalau Anda bikin project, mungkin Anda juga gunakan metode, bikin skripsi juga kalian pakai metode, udah jelas Saudara ya, itu sebetulnya bermunculan dari data. Nah, ini konsepnya. Itu konsepnya. Jadi kalau nanti Anda, ini sama ya dengan kalau nanti Anda bikin aplikasi itu you ngumpulin data kan, survei, ngumpulin data ya, kuesioner, kita lempar kuesioner ke
audiens yang berkepentingan dan sebagainya dapat, kemudian dirangkum pakai metode, menghasilkan sebuah keteraturan knowledge. Lah, yang nantinya masuk ke dalam aplikasi Anda kan ini, metode dan pengetahuannya, saudara. Ya, ada aplikasi DSS ya, Decision Support System. Kemudian ada apa? Sistem pakar, expert system loh, gitu ya. Itu semua isinya metode dalamnya. Kalau Anda membuat aplikasi-aplikasi yang sifatnya umum ya, hanya bersifat transaksional, transaksi nih, saudara. Ya, transaksi. Kalau tidak ada apa namanya output yang memang memberikan informasi kepada top level di situ, ya sebetulnya aplikasi Anda biasa-biasa aja, nggak ada isinya. Gitu. Aplikasi transaksional itu biasa. Yang tidak biasa kalau data yang diperoleh, yang di-keep dari aplikasi itu dengan metode tertentu memberikan knowledge. Itu baru luar biasa. Kalau cuma transaksi-transaksi saja percuma. Anak SMK juga bisa bikin. Ya. Nah, ini yang harus dibedakan ya. Kelasnya kan beda nih ya. Mahasiswa S1, mahasiswa D3 dan yang SMK gitu kan beda dong kelasnya ya. Anda harus punya knowledge-nya. Cukup jelas ya? Oke. Definisi lagi nih, banyak definisi-definisi ya, silakan nanti Anda baca-baca. Ekstraksi untuk dapat informasi penting sifatnya implisit. Wah, gitu ya. Kalau eksplisit kan sesuatu yang kelihatan, yang denger ya, yang kita lihat, kita denger, kita sentuh tuh eksplisit gitu ya. Kalau implisit itu sebetulnya kita nggak sadar bahwa ada informasi di dalam data itu yang kita nggak sadari, itu penting, itu implisit. Nah, ya, gitu ya. Kemudian ada kegiatan yang meliputi pengumpulan, collecting, penggunaan, ya, pemakaian data histori untuk apa? Menemukan pola, keteraturan dan relasi hubungannya dalam set data berukuran besar. Saya tidak mewajibkan Anda untuk memahami semua algoritma yang rumit-rumit, enggak ya. Tapi intinya bahwa data mining itu tidak pernah lepas dari metode, tidak pernah lepas dari algoritma. Ya, intinya itu. Kemudian apa? Extraction of interesting, non-trivial, implicit, previously unknown, and potential useful. Artinya apa? Sesuatu yang kita nggak sadari. Gitu. Berpotensi untuk dapat digunakan. Patterns or knowledge from huge amount of data. Kita bayangkan, ya, dari sekian data itu, saudara, sekian data, kalau analis yang tajam, ya, dia bisa pakai itu untuk memberikan informasi yang berdaya guna. Oh, makanya kalau di perusahaan-perusahaan itu ada orang-orang yang digaji besar itu kelihatannya nggak ada kerjaannya, kelihatannya nggak ada kerjaan, tapi dia itu mempelajari market, mempelajari perilaku konsumen itu dari data, saudara. Ya, perusahaan-perusahaan mengeluarkan produk-produk tertentu tuh nggak asal bikin produk ini, bikin produk ini, bikin produk ini, itu dari data. Bermunculan apa? Bermunculan banyak kafe sekarang tuh, itu dari data, saudara. Satu titik. Ya. Saya kasih sampaikan ke Anda gini ya. Ada satu teman saya yang kerja, dia menjadi analisis untuk analisis pebisnis untuk membuka kedai gitu ya, kedai warung lah. Nah, kebetulan saya pernah ketemu dan dia itu merekomendit kalau ada orang yang mau buka abnormal. Warung abnormal tahu ya? Kalau Cirebon yang Cipto itu sudah ya. Nah, di tiap tempat banyak. Ya sekarang mah lagi agak down gitu karena pandemi ya. Itu kalau Anda mau buka tuh nggak asal kita punya franchise, punya duit sekian bisa buka, enggak. Enggak, percuma. Kalau tidak dianalisis, tidak dipelajari dan sebagainya, kita asal buka, ya. Pertama, ya trafficnya bagaimana?
Yang kedua, perilaku konsumen di daerah itu bagaimana? Betul ya, Saudara ya? Yang ketiga, lokasinya. Betul. Dari lokasi itu, dari perilaku konsumen, gimana modelnya warung-warung. Kalau Anda lihat warung abnormal tiap kota beda-beda. Ya, beda-beda. Kenapa? Ya karena dipelajari dulu, Saudara. Ada polanya. Jelas ya? Ini contoh-contoh yang sederhana saja. Ya, contoh data di kampus. Kan kemarin di apa namanya di pretest tuh tabel ya, Saudara ya. Kelompok-kelompok tuh ya. Itu menarik tuh jawabannya tuh ya. Kalau saya lihat ada yang tajam-tajam loh, udah kelihatan nih. Nanti ini bakalan bagus nih, ntar bikin project, bikin skripsinya nih mereka-mereka nih. Ya, oke. Kemudian ini ada puluhan ribu data mahasiswa kampus yang diambil dari sebuah sistem informasi, gitu, ya. Puluhan ribu data itu tidak berarti apapun bagi seorang mahasiswa. Kenapa? Karena bagi dia yang penting ya informasi untuk dirinya sendiri. Betul nggak? Tapi kalau puluhan ribu data itu nyampainya ke dekan, saudara, betul ya, nyampainya ke rektor, beda ceritanya, ya. Itu memberikan pola. Kapan saya harus membuat kurikulum baru, ya. Kapan saya kudu bikin ruangan baru, kapan nambah dosen, kapan mata kuliahnya diubah dan sebagainya. Ya. Apakah pernah kita ubah menjadi knowledge yang lebih bermanfaat? Jawabannya no. Data di kampus ya kayak Baak ngumpulin data, mereka sekedar menjalankan kegiatan rutinitas saja. Jarang orang Baak yang bikin grafik, jarang banget, Saudara. Ya, prodi-prodinya juga jarang. Ya, bikin grafik. Tapi perguruan-perguruan tinggi yang besar, Saudara, yang sudah jeli, itu mereka pasti akan apa namanya? Membuat sebuah informasi dari data itu. Sebagian besar kita nggak peduli. Yang penting, gue kasih nilai aja deh, ya. Saya ngoreksi, saya kasih nilai ke Baak. That's it, udah beres gitu kan. Sama Baaknya diapain sih? Kadang nggak diapa-apain, cuma diinput-inputin aja supaya apa? Mahasiswa bisa lihat, ya. Supaya mahasiswa bisa lihat. Tapi sebetulnya itu bisa memberikan sebuah pola. Oh, mata kuliah ini nih, kok mahasiswanya kelihatannya sulit ya? Apa yang terjadi? Lah, itu adalah knowledge, Saudara. Sebetulnya ya, sebetulnya. Kenapa kok penerimaan mahasiswa menurun ya? Ada apa nih? Kok prodi ini kurang peminatnya dan sebagainya? Itu data mining, isinya itu. Ya, rumus, pola, aturan yang udah saya singgung tadi adalah knowledge. Ya, silakan digunakan gitu kan. Ya kalau kita mencari rumus, mencari algoritma sendiri susah, Saudara ya. Harus menggunakan metode-metode atau algoritma yang sudah ada gitu, untuk membuat pola ini. Ya, ayo contoh kan? Contoh aja. Ya, kalau saya tanya apa sih yang bisa diambil dari sini, Saudara? Ini dari informasi ini nih apa yang bisa diambil? Banyak hal, ya, betul ya? Ketepatan waktu kelulusan, betul ya, Saudara? IPK-nya bagaimana, ya? Dari sekolah-sekolah tertentu, oh yang nilai UN-nya gede, nggak ngejamin tuh, ya, nggak ngejamin. Misalkan. Jadi ini yang kejelian ini yang harus dimiliki oleh seorang analis big data gitu. Ya, ini kan kita judulnya mata kuliahnya kan analisis big data ya, Saudara ya. Analisis big data tuh nggak bisa pakai tool sebetulnya, nggak bisa. Orangnya dulu yang memahami data itu muncul. Tools itu hanya alat untuk mempermudah saja. Ya, kalau ujuk-ujuk pakainya tools, ngapain kita belajar mata kuliah analisis big data kan? Udah aja. Nih ya, toolsnya ini. Pokoknya kalau data begini, toolsnya ini. Ya, setiap data kan nggak selalu sama. Dan orang yang berkepentingan terhadap data itu juga tidak selalu sama kepentingannya.
17 ya. Oke, prediksi kelulusan mahasiswa. Oh ya, dari tabel tadi tuh, Saudara. Nah, diprediksi nih, muncul tuh. Menghasilkan ini nih, Anda lihat. Status mahasiswa, ya. Mana yang bekerja, mana mahasiswa. Ya, tepat, terlambat, umur, jenis kelamin. Lah ini adalah sebuah pola, Saudara. Kemarin ada yang bikin aplikasi skripsi ya, kalau nggak salah, memprediksi kelulusan mahasiswa. Aduh, saya lupa siapa ya. Tapi kalau kalau nggak salah saya nguji tuh, ya. Kalau nggak salah saya nguji tuh. Nah, ini contoh nih, contoh yang bisa saya sampaikan ke Anda bahwa apa ya? Yang namanya pola kita berpikir bahwa data itu hanya sebatas untuk disimpan, kemudian untuk diisikan ke dalam sebuah aplikasi menghasilkan informasi yang lain, sebetulnya tidak sebatas itu. Ya, setelah diolah, ada polanya, ada keteraturannya, bisa menghasilkan knowledge ini nih. Betul ya? Betul ya? Ini contoh aja, contoh yang bisa Anda lihat dari sebuah tabel ini. Nah, ya. Oke, kemudian contoh komisi KPU ya, pemilihan umum lagi pilkada kan. Puluhan ribu data legislatif gitu kan. Pernah nggak diubah jadi knowledge? Enggak, ya. Di KPU diapain sih? Nggak diapa-apain. Itu data tuh, nggak diapa-apain. Nggak memberikan analisa apapun, ya. Nah, ini yang harusnya kan bisa memberikan informasi ya, Saudara ya. Gitu kan. Mana yang sebelumnya pernah terlibat korupsi gitu ya. Mana yang apa namanya pendidikannya S1, SMA S1, D3, S2 misalkan ya, S3 malah. Mana yang dari akademisi dan sebagainya. Sebetulnya itu knowledge bisa bisa memberikan pengolahan. Banyak sebetulnya. Contoh ya, nama partai politik, ya, ada kecamatan, jenis kelamin, suara sah partai. Ini kan informasi nih. Ya, informasi nih. Ya, prediksinya. Prediksinya bagaimana? Wah, ya, nomor urut caleg sekian, suara caleg ya bla 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 info. Ini adalah polanya. Dari mana? Dari sini. Oh, ya. Lah ini yang sebetulnya kita bahas di analisis big data. Gitu. Analisis big data itu bukan cuma bicara tools yang digunakan, enggak, Saudara ya. Tapi bagaimana pola pemikiran kita menghadapi data itu, buat apa datanya? Ya, sekali lagi kalau datanya tidak diapa-apakan, Saudara, ya nggak ada mata kuliah analisis big data. Ya, mata kuliah analisis big data itu kan munculnya dari ngolah data. Kalau dulu ya 20-30 tahun yang lalu datanya kecil, nah sekarang itu datanya besar itu aja bedanya. Jelas ya? Ya? Oke. Penentu kelayakan kredit. Wah, ya jumlah kredit macet. Ya jadi banyak banyak yang bisa diambil sebetulnya dari data-data ini. Artinya kalau kita ya maaf ya, kalau memang kita dari luar ya kita nggak tahu data. Tapi kalau nanti pada saat Anda diberikan akses terhadap data dan Anda diminta untuk menganalisa, untuk membuat aplikasinya, jangan lupa untuk menciptakan polanya, Saudara. Ya, membangun polanya seperti apa. Kalau kita mau bikin aplikasi pendeteksian, prediksi, itu memerlukan algoritma dan harus harus ada penelusuran histori dari datanya itu. Ya, prediksi kebakaran hutan. Ini di Indonesia belum, ya, karena lagi musim hujan, lagi musim hujan. Saya agak heran sebetulnya ya, saya bukan ahli di situ, tapi agak heran.
tiap tahun muncul kebakaran hutan. Tiap tahun, ini musim hujan ya, kita was-was aja, waduh jangan-jangan ada longsor, ada banjir dan sebagainya. Sebetulnya itu bisa diciptakan polanya. Polanya jelas, Saudara. Yang namanya cuaca sih fluktuatif ya, kadang-kadang berubah, tapi kan daerah bencananya udah kelihatan. Nah, kalau Anda lihat ya, kalau saya lihat berita-berita di TV itu agak agak lucu juga ya. Banyak ahli dalam bidang-bidang di bidangnya gitu kan, ya, di bidangnya, daerah yang semula nggak banjir jadi banjir. Oh, jelas banjirnya dari atas, air tuh ngalirnya bukan dari bawah ke atas kan Saudara ya, dari atas ke bawah. Bagaimana supaya tidak banjir, atasnya diberesin kan gitu paling gampang. Ya, dicek perusahaan-perusahaan pengelola hutannya. Apakah udah sesuai? Apakah melakukan penanaman kembali? Itu kan data. Nah, ini yang tidak dilakukan. Kalau menurut saya sih, Saudara ya, kalau menurut saya nggak maksimal, ya, nggak maksimal. Hal yang umum kan, kalau kemarau tuh di daerah Sumatera, Kalimantan sana kebakaran hutan, lahan gambut ya, wes. Kalau hujan banjir, sekarang yang tadinya nggak banjir jadi banjir, yang tadinya nggak longsor jadi longsor. Kenapa? Karena tidak ada pengolahan terhadap data-data itu. Betul nggak? Anda ngelihat ngelihat polanya nggak, Saudara ya? Gitu. Mikirin apa? Mikirin gunung berapi kapan meletus, ya angel, Saudara ya. Gunung berapi kapan meletus, gunung berapinya nggak bisa ngomong ya, betul ya? Tapi kalau hal yang kelihatan, yang terukur, yang kelihatan dan sebagainya kan harusnya bisa diciptakan sebuah pola, kemudian lakukan hal untuk melakukan pencegahan-pencegahan gitu ya. Harusnya seperti itu. Mudah-mudahan di antara Anda nanti akan bermunculan ahli prediksi gitu ya. Gitu kan, prediksi masa depan gitu kan, prediksi ekonomi ke depan, ya berkaitan infrastruktur ya, itu mahal Saudara ya. Orang-orang yang punya keahlian tuh mahal, digajinya mahal bayarannya tuh. Oke ya. Nah, profiling prediksi apa? Koruptor. Aduh ya Saudara ya, ini kalau kalau kita lihat ya lagi rame kan ini ada dua menteri ya, menteri sosial lagi kena kan malu-maluin ya. Tapi sebetulnya kan bisa diprediksi. Nah, ini dipakai sama siapa? Dipakai sama KPK nih, Saudara. Ini KPK udah make, ya kan? Dia bilang nanti sebelum akhir tahun. Kok KPK nggak ngapa-ngapain gitu kan? Diem-diem aja masa KPK mau keluar-keluar kan? Ujuk-ujuk apa? Tangkap dua menteri. Tangkap berapa kepala daerah tuh kan kena, gitu ya. Cimahi dan sebagainya kena semua ya. Kan? Kabupaten Cirebon lebih dulu kan? Ya kena. Karena kelihatan polanya, kelihatan. Apalagi di zaman transparan sekarang kan? Rp1 aja disalahgunakan itu udah korupsi hitungannya, jangan mikir miliaran, Saudara. Jelas ya? Nah, ya, penindakannya bagaimana gitu kan, pencegahannya bagaimana kan, oh prediksi clustering gitu ya, atribut tersangkanya, prediksinya, duitnya lari kemana dan sebagainya. Ini adalah data mining. Sepaham ya sampai sini ya? Paham, mudah-mudahan paham nih. Ya, profil tersangka koruptor. Wah. Eh, di tempat kerja istri saya ya ini saya sampaikan ada sejumlah apa namanya katakanlah orang yang memang menyalahgunakan ya, ada yang terpola, ada yang nggak terpola, ada yang tiba-tiba gitu ya. Semula kalau orang menyalahgunakan apa namanya fasilitas itu kan nggak ngomong-ngomong gitu kan. Tapi sebetulnya yang paling mudah adalah contoh gini ya, satu perusahaan itu kalau pengen mencegah orang koruptor ya, yang pertama dilakukan adalah tes kejiwaan. Satu, ada tes kejiwaan, Saudara ya. Psikolog ya, tes psikologi itu. Psikiater tuh ada. Yang kedua, lihat rekam jejaknya dia. Orang yang pertama kali kerja dan non pengalaman akan lebih mudah dididik dibandingkan orang yang pernah bekerja di tempat lain. Tapi sebagian besar perusahaan kan berpengalaman di bidangnya. Betul nggak? Berpengalaman di bidangnya. Nggak mau capek itu.
Itu perusahaan yang nggak mau capek. Kalau perusahaan yang mau capek, ada dia ngasih training. Cari fresh graduate, training. Dia harus didoktrin untuk apa? Merasa memiliki perusahaan itu nanti. Saya sih lebih setuju dengan pola seperti itu. Gitu kan? Sama kayak dosen nih, dosen pindahan kan. Wah, udah dosen pindahan dari perguruan tinggi besar, masuk perguruan tinggi kecil, agak songong gitu kan saudara ya. Ternyata dari sana dikeluarin gitu kan. Contoh, ini mah contoh ya. Nah, ini yang harusnya dilihat, dilihat rekam jejaknya. Nah, sama dengan ya ini kalau kita bicara tentang profil-profil ini ya. Ini data mining loh, Saudara. Ya, jangan berpikir saya lagi politik. Enggak, ini data mining. Kita based on data aja. Ya, based on data. Ya, kasus TKI, ya betul ya. Ini TKI kan betul kalau Anda lihat disiksa dan sebagainya, tapi nggak pernah bisa dicegah. Betul ya? Kan harusnya apa? Bikin perjanjian dulu dengan negara tujuan, ya, SOP-nya, betul ya? Gitu. MOU-nya dibikin kan. Kalau gini gini loh Pak, kalau gini gini loh. Ah itu kan. Emang nggak ada. Ya karena saya kasihan tuh, ya, TKI itu. Di Indonesia nggak ada pekerjaan, kerja di luar, digaji pakai dolar, pakai real gitu ya, pakai dinar, dolar Singapura dan sebagainya di luar negeri kan, tukar ke Indonesia dengan rupiah, Indonesia dapat mata mata uang asing gitu ya, gitu kan, devisa kan, gitu ya, gitu. Nah ini apa? Nggak dilakukan pola-pola yang jelas oleh pemerintah. Banyak banget kasusnya. Ya, data mining itu dari data. Datanya sih ketahuan, tapi nggak diapa-apain. Nggak pernah berusaha untuk mencari keteraturan dari data itu. Ya. Artinya kita bisa membuat sebuah apa namanya sebuah rangkaian kalau memang apa namanya Anda nanti berkecimpung gitu ya di dalam pengelolaan data mining ya. Kemiskinan, wah ya. 2 tahun yang lalu apa ya 2 tahun yang lalu ya tahun kemarin nggak ada ya bikin informasi tentang masyarakat miskin gitu ya di wilayah 3. Cuma ya datanya kurang kalau menurut saya sih. Ya, tapi udah berusaha mencari tahu pola ya, mencari pola. Tuh gitu aplikasi-aplikasi. Kelihatannya nggak penting ya aplikasi itu. Ternyata dari data-data yang kita anggap nggak penting itu bisa menghasilkan aplikasi yang baik. Data transaksi, wah ya ini mah udah sehari-hari lah ya. Kalau Anda apa namanya nanti berkecimpung di retail gitu kan. Swalayan besar itu lagi apa namanya? Lagi pusing ya, Saudara ya. Penurunan daya beli masyarakat menjadikan apa? Mereka minus, nggak ada penghasilan. Ya kudu muter otak ngatur strategi. Oh. Nah, ini adalah pola-pola yang Anda bisa nanti coba gitu. Kalau melihat apa namanya, melihat ada informasi ya, informasi yang apa namanya, wah ini sih informasi biasa aja gitu kan, nggak benar. Tapi setelah dilihat dengan lebih detail, wah terpola ternyata. Mahal hasilnya. Kalau udah jadi gini kan mahal. Ya, ya. Amazon, saudara ya nanti silakan Anda lihat ya. Nah oke, sekarang ini poin penting nih. From stupid application to smart application. Ya, ini istilah aja ya, tapi istilahnya agak keras sih memangnya agak kasar ya. Stupid application. Stupid application itu aplikasi yang kelihatannya baik, ya, tapi sebetulnya informasinya biasa aja. Betul nggak? Sistem informasi akademik itu isinya apa? Secara umum ya, ini kita nggak membandingkan yang ada di kita, hampir di semua perguruan tinggi juga isinya semua informasi akademik. Isinya apa? Input nilai, kan gitu ya.
nginputin nilai bla 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 bla. Tapi nggak ada yang namanya dari aplikasi itu, mungkin udah ada nih, gitu ya. Sekarang udah ada yang berpikir, nggak memunculkan, oh iya dari data-data itu ketahuan nih nanti setelah semester 6. Mana mahasiswa yang bakalan telat lulusnya? Mana mahasiswa yang bakalan on time? Mana yang mahasiswa yang bakalan keluar? Nggak ngelanjutin maksudnya. Itu bisa kelihatan. Betul ya? Makanya jadi mahasiswa yang rajin gitu kan, supaya prediksinya lulus yang on time gitu. Hati-hati ya, Anda bisa lulus nggak on time, bahkan bisa nggak lulus. Jangan senang-senang dulu. Ya, tapi kalau kita lihat cuma dari nilai ini nggak ada prediksi kan. Kan kalau Baak mah tugasnya nginputin nilai, betul nggak saudara, nginputin nilai. Sekarang kalau ada nilai C gitu ya, ada nilai D, harusnya udah muncul tuh warning, peringatan, informasi, oh mahasiswa ini bakalan telat ya, awas hati-hati. Sekian mata kuliah ada yang tidak memenuhi nilai wajib di prodinya, itu muncul. Itu smart application. Ya, sistem pencatatan pemilu, sistem prediksi hasil pemilu. Sekarang baru lewat survei kan. Survei itu LSI itu ya, lembaga survei. Ya. Sistem prediksi, sistem penentu kelayakan kredit. Ya, sistem prediksi penerima beasiswa. Itu yang namanya smart application. Kalau sistemnya cuma mencatat saja, saudara, hati-hati. Nggak memberikan informasi apa-apa. Ya. Wah, hartanya udah triliunan. Ya, angger baik. Kalau korupsi mah korupsi aja kan. Gitu. Karena nggak ada sistem prediksinya. Jelas ya bedanya ya. Jadi kalau nanti, jadi gimana ya Pak, supaya aplikasi yang saya buat itu nantinya nggak stupid application gitu kan, tapi jadi smart application. Ya, lakukan pengolahan di dalamnya. Lakukan pengolahan di dalamnya. Saya kadang-kadang rewel kalau ada mahasiswa yang ini cuma transaksional biasa aja, lalu kelebihan aplikasi yang kau bikin apa? Saya bilang. Laporan biasa aja. Ya, kencengin di laporannya, rekapnya, supaya minimal nempel menjadi smart application. Paham ya? Mudah-mudahan paham nih ya. Oke, kemudian apa nih? Revolusi industri ya. Ini mah gak usah ceritain lagi lah ya. Ini mah Anda udah sering ikut ya, di internal juga pernah ikutan ya, revolusi 40 kan. 1, 2, 3, 4 gitu kan, gampangnya tinggal dibaca aja ya, tahun-tahunnya jelas sudah ngerti KB lah ya. Gitu kan, makin cepat dan makin murah. Siapa bilang makin murah ya, makin mahal. Ya, makin cepat dan biaya makin murah, itu tujuannya. Ya, tapi nggak semua ya. Nggak semua. Kadang mahal ya, aplikasi-aplikasi itu mahal. Perusahaan pengolah pengetahuan ya kita nggak heran ya saudara ya, Google udah jelas lah ya, Alibaba, apalagi ya banyak ya, salah satunya Gojek. Gojek ini aplikasi karya anak bangsa nih saudara kan, ya yang udah mendunia gitu ya, ditiru banyak negara nih aplikasi Gojek. Ya awalnya dipandang sebelah mata, tuh arahnya belesak pisan ya Gojek gitu kan. Tapi sekarang udah semuanya Go ya, GoFood ya, Go apa lagi ya, Gogon gitu kan. Oke ya. Nah, data mining test and roles ya. Kalau kita lihat ya, pertama ada apa nih? Data search ya, ada data search. Data search ini apa? Paper, file, web dokumen, scientific experience gitu ya. Data mentah wis, data paling dasar. Kemudian apa? Data pre-processing. Pre-processing namanya juga pre-processing. Berarti apa? Data yang belum diolah, pre-processing. Data yang terintegrasi, gudang data. Ya. Ini apa? IT ya, database administrator. Kemudian dieksplor datanya menjadi apa? Statistical summary recap. Betul ya? Metadata, ada penjelasan dari data itu.
Kemudian data mining, menggunakan pemodelan data, ya, information, discovery, and modeling. Jadi sebelum nyampe ke sini saja nih saudara 3 tahap nih kan. Betul ya? Kadang-kadang kita mentoknya di sini, di level 3. Data exploration mentang-mentang udah muncul summary dan sebagainya, selesai. Padahal belum nyampe ke puncak deh. Ya, betul nggak? Ya, oke. Terus, data scientist ya, udah mulai kan? Yang ini mah IT aja, IT DBA. Itu data scientist nih. Ini orang-orang yang menganalisa, ya, perlu analisis ini. Kemudian apa? Wah, data presentation, bagaimana datanya disajikan. Terus, business analysis. Ya. Penguasa dunia itu bukan orang IT, hati-hati saudara ya. Penguasa dunia itu apa? Pebisnis. Orang IT itu dibayar sama pebisnis. Bukan orang IT ngebayar pebisnis, hati-hati. Jarang orang IT jadi pebisnis, jarang, saudara. Gitu kan? Tapi orang bisnis yang pengen belajar IT banyak. Banyak. Ini lari ke business analysis ya. Nah, ini yang poin pentingnya di sini. Bahwa ya udah jelas ya, kalau udah business analysis, ya larinya ke mereka yang harus bisa menganalisa proses bisnis. Informasi apa. Tujuan larinya kemana. Dah, terus ya ambil keputusan. Makanya kalau Anda lihat ada sistem penunjang keputusan tuh DSS ya, Decision Support System tuh, itu data mining dalamnya. Tuh. Ya, data mining. Karena bersumber dari bawah gitu ya, si datanya dari bawah ke atas kan gitu ya sampai ke puncak piramidnya. Anda ada di mana nanti? Hubungan Anda dengan data ada di mana? Apakah ada di IT DBA saja karena Anda sebagai programmer? Ya, ataukah data scientist ya atau business analysis ya analis bisnisnya di sini ya, atau ownernya decision making ya. Ya tergantung nasib kita dari mana kan gitu ya. End user ya cakep benar ya. Kalau kita melihat pada pola yang Anda udah ya coba lihat di sini kan ini memang kita melihat, oh lupa ini kayaknya harus perfect banget, enggak juga, semua berawal dari sini sebetulnya. Ya, hanya kadang-kadang banyak organisasi yang tidak mengikuti pola yang seharusnya gitu ya. Jadi dia nggak punya data scientist-nya, nggak punya business analyst-nya, nggak ada. Ya, bagaimana data itu bisa menjadi sesuatu yang berdaya guna? Padahal tadi ya data yang implisit. Ya, kalau eksplisit mah kelihatan, yang implisit tajam analisnya. Oke ya, hubungan data mining dan bidang lain jelas ya, ada pattern recognition, technology, computing, ya, algoritma, statistik, machine learning, ya ini semuanya lah. Yang Anda dengar dan Anda gunakan, yang Anda lihat, itu pasti berhubungan data mining. Kalau kita sebagai orang IT ya, nggak mungkin lepas, ya, pasti. Oke ya, masalah-masalah data mining ya, silakan tadi baca ya. Tremendous amount data algorithm must be highly scalable, harus skalanya tinggi. Karena apa? Kita mainnya udah ya to handle such as terabytes of data. Udah nggak data kecil lagi. Ya, high dimensionality of data ya, microarray ya. Dimensinya bukan dimensi yang 1-2 dimensi lagi ya. Ya, microarray may have tens of thousands of dimension. High complexity ya, data stream, time series, ya udah jelas lah ini Anda udah ngerti semua. New and sophisticated application. Jadi aplikasi-aplikasi yang belum ada, saudara. Justru yang dibutuhkan. Bukan aplikasi-aplikasi pasaran.
Custom application itu lebih mahal daripada aplikasi umum. Udah jelas. Jelas ya? Oke. Banyak yang sudah kita bahas. Ya, silakan dipelajari. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi bisa memberi manfaat untuk Anda, apa namanya, dalam rangka kita melihat eh, perkembangan ya dari apa namanya teknologi itu ternyata berpengaruh ya terhadap daya tangkap terhadap data ya, bukan data kecil lagi, sekarang yang kita hadapi adalah data yang sangat besar dan berpotensi akan merepotkan kita dan tidak memberi manfaat kalau kita tidak melihat pola dari situ. Baik ya, saya cukupkan. Terima kasih atas apa namanya perhatian Anda ya. Mudah-mudahan Anda bisa mendengar ini dan menjadikan tambahan pengetahuan kita semua ya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.